Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Syekh Abdul Rauf, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh. Bersama saya Dara Julana dalam program Suara Mahasiswa. Sahabat Araniri TV, generasi pemuda-pemudi saat ini memiliki peranan yang penting dan besar dalam mempengaruhi kemajuan sebuah bangsa dan negara. Di samping itu juga memiliki tuntutan dan tanggung jawab dalam mencapai hal tersebut. Oleh karena itu, mari kita bahas topik yang sangat menarik hari ini adalah peluang beasiswa dan peluang pemuda di era modern. Dan sudah hadir bersama saya seorang narasumber yang luar biasa, sudah ada Muhammad Rizky Ramadan, merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh dengan program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Rizky juga merupakan Ketua Genbi Komisariat UIN Araniri Banda Aceh. Selamat datang Rizky di Araniri TV. Ya, selamat datang. Baik Rizky, mungkin kita langsung saja berbincang-bincang. Mungkin saya akan mulai pertanyaan mengenai dengan beasiswa. Apa sih itu beasiswa Bank Indonesia dan apa itu Genbi? Silakan Rizky. Oke, sebelumnya baik. Terima kasih Kak Dara atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya tentunya kepada pihak Bank Indonesia yang telah memberikan kesempatan bagi pemuda dan pemudi Indonesia untuk memperoleh beasiswa tentunya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pembina Genbi Aceh, kemudian kepada DPD Genbi Aceh, dan kemudian terima kasih sebesar-besarnya juga terkhusus untuk universitas kita, Universitas Islam Negeri Araniri. Baik Kak Dara, tadi jikalau di awal perbincangan Kak Dara bertanya terkait apa sih beasiswa BI dan apa itu Genbi. Nah, jadi Kak Dara dan pemirsa Araniri TV sekalian, beasiswa Bank Indonesia itu merupakan sebuah beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada pemuda-pemudi di Indonesia gitu ya, yang bertujuan untuk memberikan support pendidikan seperti itu. Kemudian beasiswa Bank Indonesia sendiri, para penerima-penerima beasiswa Bank Indonesia itu sendiri nantinya akan bergabung ke dalam sebuah komunitas. Nah, komunitas itu bernama Genbi ataupun Generasi Baru Indonesia. Nah, dalam komunitas tersebut nantinya juga para penerima beasiswa Bank Indonesia akan dibina dan dilatih untuk menjadi sesuai dengan 3 pilar Genbi. Nah, kami sini menyebutnya 3 pilar Genbi nih Kak Dara. Nah, di 3 pilar Genbi apa aja sih? Yang pertama ada frontliner. Ya, jadi frontliner itu adalah garis terdepan. Jadi penerima beasiswa Bank Indonesia sendiri yang tergabung dalam Genbi akan menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia. Kita tahu bahasa Bank Indonesia merupakan bank sentralnya Indonesia ya. Pasti ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan terkait menjaga kestabilan rupiah dan sebagainya. Ada beberapa memang yang dikampanyekan sendiri oleh Bank Indonesia, yang kiat dikampanyekan yaitu terkait dengan CBP, Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, di mana kita menggalakkan kepada masyarakat untuk mencintai, untuk paham, dan juga untuk bagaimana kita mengetahui nih nilai-nilai yang ada dalam mata uang kita. Seperti kita ketahui bahwasanya kan rupiah itu merupakan mata uang Indonesia ya, dan merupakan salah satu simbol kedaulatan juga dari Indonesia. Sehingga kita menggalakkan kepada masyarakat bagaimana untuk mengetahui siapa sih, bagaimana sih caranya agar kita mencintai rupiah, apa sih maknanya jikalau kita mencintai rupiah dan paham rupiah itu sendiri. Kemudian juga Bank Indonesia saat ini sedang mengkampanyekan yang namanya sistem pembayaran keuangan digital. Seperti kita ketahui memang digitalisasi kan sudah merambah ke berbagai lini kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan juga tentunya di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi sendiri Bank Indonesia mengeluarkan sebuah inovasi di sistem pembayaran kita, yaitu dengan mengeluarkan sebuah produk pembayaran yaitu dengan nama QRIS ataupun kita kenal Quick Response Indonesian Standard. Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi hanya dengan satu semacam barcode ataupun satu QR, kita bisa melakukan pembayaran digital dengan sekali scan aja gitu. Jadi mempermudah juga bagi konsumen, bagi pelanggan-pelanggan gitu untuk meningkatkan nilai UMKM juga tentunya. Jadi dengan satu QR terafiliasi dengan berbagai bank-bank yang ada di Indonesia. Kemudian juga baru-baru ini seperti kita ketahui ya, kemarin salah satu hadiah dari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, Bank Indonesia mengeluarkan uang emisi tahun 2022. Nah, Kak Dara sendiri ada nggak nih uang baru? Ada. Sebagian ada ya? Ada. Ada. Nah, jadi kami juga mensosialisasikan itu kepada masyarakat. Bagaimana sih ciri-ciri uang baru, kemudian apa perbedaannya dengan uang emisi tahun 2016, baik itu dari segi ukuran, nilai, dan juga ada simbol-simbol baru yang ada di dalam Bank Indonesia, yang maksudnya yang ada di dalam mata uang kita yang baru,
sebagai identifikasi nih, bagaimana sih ciri-ciri uang baru, bagaimana sih ciri-ciri uang rupiah, dan untuk menghindari yang namanya uang palsu, seperti itu. Kemudian juga ada agent of change, di mana kita ditempa dan dibina di bawah Bank Indonesia untuk menjadi agent of change itu agen perubahan. Agen perubahan. Kita di mana memberikan efek positif terhadap masyarakat, memberikan dampak-dampak yang positif kepada masyarakat. Nah, jadi kegiatan-kegiatan kita juga nanti di Genbi itu sendiri berfokus pada kegiatan-kegiatan sosial nih Kak Dara. Nah, jadi di Genbi itu sendiri ada 4 divisi. 5 divisi maksud saya. Yang pertama ada divisi pendidikan, ada pengabdian masyarakat, ada kewirausahaan, ada sosialisasi dan publikasi, kemudian ada lingkungan hidup. Nah, divisi-divisi ini nantinya akan turun langsung kepada masyarakat, membuat semacam civil empowerment, women empowerment, jadi pemberdayaan masyarakat yang kami lakukan, seperti pelatihan-pelatihan dan mungkin kegiatan-kegiatan yang memang turun langsung ke masyarakat, seperti itu. Apalagi kemarin di Genbi sendiri baru saja meresmikan yang namanya Desa Binaan. Ya, jadi Desa Binaan itu di bawah divisi pengabdian masyarakat DPD Genbi Aceh, yaitu Desa Binaan atau yang kami sebut dengan program GP3A. Kemudian ada future leader, pemimpin masa depan, bagaimana kita ditempa juga dan dibina tentunya oleh Bank Indonesia untuk menjadi pemimpin yang siap di masa depan. Mental kita dilatih, kesiapan kita untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang baik dan siap di masa depan tentunya, seperti itu. Baik, berarti Genbi ini bukan hanya memberi beasiswa saja kepada mahasiswa, tetapi mereka juga menampung bahkan mengedukasi para penerima beasiswa. Baik, berbicara tentang agent of change, jadi menurut Rizky, apa sih itu yang dinamakan pemuda? Pemuda itu seperti apa? Iya, kalau kita berbicara tentang pemuda nih Kak Dara ya, sebenarnya pemuda itu ada banyak makna dari kata pemuda. Pemuda itu, kalau Rizky sendiri sebagai pemuda, mengidentifikasi Rizky adalah pemuda itu memiliki arti sebagai aksi. Ya, pemuda itu adalah aksi, action. Bagaimana kita melihat pemuda itu memiliki banyak sekali pengaruh dari baik itu dari sejarah masa lalu hingga kini. Bagaimana kita melihat gerakan-gerakan pemuda, aksi-aksi pemuda. Kita mengingat sebelum kemerdekaan, bagaimana gerakan golongan muda melakukan tindakan peristiwa Rengas Dengklok, kita ingat ya, peristiwa Rengas Dengklok, bagaimana sejarah mengatakan bahwasanya pemuda berkontribusi untuk mempercepat kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian bagaimana kita melihat aksi-aksi pemuda, hari ini bagaimana Indonesia menjadi sebuah negara yang demokrasi, bebas berpendapat tentunya, demokrasi yang sehat, itu merupakan sebuah aksi pemuda. Bagaimana pemuda pada saat itu kita tahu bahwa bagaimana pemuda turun ke jalan, bagaimana pemuda menyuarakan bagaimana terkait dengan demokrasi, seperti itu. Jadi itu maknanya apa? Pemuda merupakan selalu terlibat dalam berbagai sejarah gemilang bangsa ini. Pemuda itu memiliki sejarah namun punya jalannya sendiri. Ya, pemuda itu adalah influence terbaik, influence yang benar-benar bisa mempengaruhi masyarakat untuk menjadi masyarakat lebih baik. Maka oleh karena itu pemuda tentunya harus memberikan dampak yang positif, harus memberikan pengaruh yang positif, influence yang positif terhadap masyarakat. Baik, luar biasa Bang Rizky. Bagaimana nih cara seorang pemuda itu mendapatkan peluang yang lebih besar di era seperti sekarang? Iya, kalau kita berbicara tentang peluang ya, itu peluang kesempatan untuk anak muda saat ini tuh sangat luar biasa besar. Ditambah di era digital seperti saat ini ya, informasi sudah tersebar luas. Kesempatan benar-benar sudah terbuka luas, seperti itu. Dari sekarang tinggal bagaimana pemuda melihat peluang. Pemuda harus pandai-pandai melihat peluang seperti saat ini. Di mana kompetisi itu pemuda harus memiliki, di mana dalam seperti saat ini pemuda harus memiliki jiwa kompetitif. Jiwa kompetisi. Mengingat bahwasanya kompetisi itu tidak hanya kita melihat di lingkungan kecil saja di Aceh, di Indonesia, bahkan kompetisi itu di Indonesia itu sendiri sudah bersifat internasional, bahkan global, seperti itu. Melihat bagaimana suara-suara pemuda dari seluruh dunia menyuarakan bagaimana mempengaruhi, membuat sebuah konten itu dalam satu platform, yaitu platform digital. Sehingga pemuda memang harus memiliki jiwa kompetisi, harus memiliki jiwa yang kreatif, inovatif, dan juga harus memiliki jiwa yang visioner tentunya. Karena mengingat bahwasanya peluang yang sangat besar, tinggal bagaimana pemuda melihat peluang itu dan memfilter bagaimana pemuda harus melihat, memfilter apakah ini baik atau tidak. Itu sebenarnya maksud pemuda. Kemudian juga pemuda itu harus mengenal jati dirinya.
pemuda itu harus mengenal jati diri. Kita banyak tahu nih, kita tanya kepada pemuda itu tahu kita pemuda. Tapi di era seperti saat ini, di era keterbukaan, banyak pemuda yang justru dikotak-kotakkan oleh digitalisasi, oleh zaman gitu. Dan itu sangat disayangkan sebenarnya, tapi ya tentunya kembali lagi bahwasanya pemuda itu harus memiliki jiwa yang kreatif, memiliki jalannya sendiri, dan juga harus memiliki jiwa yang visioner. Baik, luar biasa Bang Rizky. Menurut Bang Rizky, selaku pemuda, apa saja sih tantangan kita sebagai seorang pemuda dalam memanfaatkan kondisi keterbukaan seperti saat ini? Berbicara tentang tantangan, jadi kalau kita bicara tentang peluang yang besar, tentu juga tantangan bakal lebih besar tentunya. Pasti ya, setiap ada tantangan tentu ada peluang. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang tantangan, yang mungkin pemuda yang harus seperti yang disampaikan tadi ya, pemuda tantangannya adalah tidak hanya di dalam skala kecil. Tantangan pemuda sekarang ini sangat besar, sangat besar. Namun jangan berpatah semangat. Kita harus tetap memberikan isu yang positif terhadap pemuda itu sendiri, bahwasanya kesempatannya juga lebih besar seperti itu. Bagaimana pemuda harus memiliki jiwa kompetitif, seperti yang saya sampaikan tadi. Tantangannya luar biasa. Tantangannya itu bagaimana pemuda hari ini kan menciptakan produk ya, pemuda pasti gitu, menciptakan baik itu produk dari konten kreator ataupun produk-produk yang memang bersifat memberikan efek yang positif terhadap masyarakat gitu. Jadi tidak hanya memberikan sesuatu konten-konten ataupun suatu produk yang hanya bersifat bukan tidak boleh senang-senang seperti itu. Jadi senang-senang tapi tetap memberikan dampak yang positif. Mungkin tantangannya harus lebih harus lebih kompetitif. Itu sih tantangan terbesar saat ini itu. Harus lebih kompetitif ya. Iya. Terakhir nih Rizky, harapan Rizky selaku kita sesama pemuda itu apa ya harapannya kepada sesama pemuda? Oke, baik. Harapan Rizky tentunya sebagai pemuda, mari pemuda yang terpenting bersama-sama kita membangun sebuah gerakan yang positif, tidak hanya gerakan-gerakan yang bersifat bersifat sementara gitu. Apalagi kita mengenal ada yang namanya viral seperti itu, yang mungkin kalau kita viral hari ini, bulan depan belum tentu viral. Jadi mari kita ciptakan sebuah sesuatu yang memang berimpact panjang dan memberikan efek yang positif, seperti itu. Kemudian harapannya mari sama-sama pemuda, kita bangkit bersama, mari kita mengenal jati diri kita. Gitu. Pemuda ini selalu terlibat dalam sejarah-sejarah gemilang Indonesia. Dan mari kita bersama-sama mengukir sejarah, bahwasanya pemuda harus menciptakan kembali nih, sejarah masa depan yang gemilang untuk Indonesia tentunya. Baik, luar biasa Rizky. Sahabat Araniri TV, pemuda merupakan agent of change seperti pernyataan Insinyur Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Yang maknanya bukanlah jumlah 10 pemuda, melainkan penggambaran betapa dahsyat apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Baik, itulah tadi perbincangan kita bersama Ketua Genbi Komisariat UIN Araniri Banda Aceh. Saya Dara Jelana mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di program selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.